terlebih dahulu tentang customer relationship management dan customer experience, yaitu pengalaman pelanggan. Jadi apa itu pengalaman pelanggan? Pengalaman pelanggan adalah hasil kognitif dan afektif dari paparan atau interaksi pelanggan dengan orang-orang, proses teknologi, produk, layanan, dan keluaran lainnya dari suatu perusahaan. Jadi secara umum pengalaman adalah respon intrapersonal terhadap atau interpretasi stimulus eksternal. Namun bagaimana dengan pengalaman pelanggan? Jika ingin kita ketahui ya, pengalaman pelanggan itu seperti apa, yaitu bagaimana rasanya ya pelanggan itu berbisnis ya dengan perusahaan tersebut. Ya, jadi apapun yang dirasakan oleh pelanggan selama mereka berbisnis, maka itu disebut dengan pengalaman pelanggan. Jadi kalau pengalaman pelanggan dengan e-commerce ya, melampaui interaksi dengan situs web, pengalaman ini mencakup pencarian situs web, pengiriman produk, dukungan purna jual, konsumsi produk dan layanan dan sebagainya. Jadi pengalaman pelanggan total ya, ini jadi menjadi pengalaman pelanggan total ya, mulai dari awal kita berbelanja ya, memilih produk sampai kita membeli dan menikmati produk tersebut. Oke. Jadi setelah menikmati produk ya tetap ada pengalaman yang kita dapatkan. Misalnya ya dalam em, menggunakan produk tersebut ternyata produk yang kita pakai mengalami kerusakan dan jika hal itu terjadi maka ya kita bisa saja melakukan komplain kepada perusahaan untuk mengganti produk yang kita pakai. Ya, itu salah satu pengalaman juga yang bisa dirasakan oleh pelanggan ya, mulai dari kualitas pelayanan ya, bagaimana mereka juga setelah melakukan pembelian ya, apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga menjadi pengalaman pelanggan yang pada akhirnya mempengaruhi loyalitas pelanggan. Jadi sebenarnya tujuan dari pengalaman pelanggan itu ya tetap kepada loyalitas pelanggan. Oke, jadi bagaimana eh, pelanggan itu bisa memiliki pengalaman ya yang kita butuhkan yaitu pengalaman yang optimal. Ya. Jadi pengalaman pelanggan itu mencakup segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghadirkan pengalaman yang optimal, nilai yang lebih ya, serta perkembangan bagi konsumen. Pengalaman yang dirasakan pelanggan saat berhubungan dengan suatu perusahaan, ya, membeli barang, memanfaatkan jasa dan lain-lain. Pengalaman pelanggan dimulai sejak mereka mulai mencari informasi tentang bisnis tersebut, kemudian berhubungan, melakukan pembelian hingga memberikan masukan terkait produk yang dibeli. Jadi mulai dari pencarian informasi tentang bisnis yang ditelusuri ya ataupun produk yang mereka mau beli itu sudah dikatakan bahwa eh, pelanggan tadi sudah menikmati pengalamannya ya, mulai dari mencari produk sampai juga ya mereka nanti akan memberikan masukan review terhadap produk yang dibeli. Oke, jadi peranan customer experience ini memiliki peranan yang krusial ya, terutama dalam era digital sekarang, di mana konsumen dapat memberikan ulasan atau membagikan pengalaman mereka ke masyarakat luas. Maka dari itu, customer experience setara pentingnya dengan mutu barang dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Ya. Jadi pengalaman pelanggan pada era modern ini ya, pada era digital ini sangatlah krusial. Ya, mengingat mereka bisa saja membagikan pengalaman mereka di media sosial ya, tentunya di internet ya. Dengan bagian pengalaman itu ya tentu orang-orang akan melihat ataupun membaca ya apa yang pernah dirasakan seseorang ya ketika berhubungan dengan produk yang mereka beli tersebut. Ya, itu juga bisa menjadi ya keuntungan ataupun kerugian bagi perusahaan jika perusahaan itu memberikan pengalaman yang bagus ya maka itu juga akan menarik minat pelanggan baru. Tetapi jika pengalaman pelanggan tadi kurang memuaskan ya bisa saja orang-orang tidak akan mau juga ikut membeli produk tersebut. Jadi manfaat dari pengalaman pelanggan bisa diukur dengan melihat indikator seperti kepuasan pelanggan ya
tingkat churn yang lebih rendah dan loyalitas yang meningkat. Ya, kalau pelanggannya puas ya itu ya bisa dilihat bahwa customer experience-nya berhasil ya tarik pelanggan. Oke, manfaat dari pengalaman pelanggan selanjutnya meningkatkan penjualan ya. Itu kalau kita sudah senang dengan produk itu ya, dengan puas dengan layanannya ya, tentu penjualan juga akan meningkat. Oke, karena jika orang-orang ataupun konsumen puas, mereka akan lebih cenderung untuk membeli lagi dan bahkan merekomendasikan usahanya, ya usaha tersebut kepada orang lain atau merekomendasikan produk tersebut kepada orang-orang lainnya. Selanjutnya, ya, manfaat dari pengalaman pelanggan itu untuk perkembangan usaha, ya. Jadi pengalaman pelanggan memiliki dampak langsung terhadap perkembangan usaha. Ya, menjaga pelanggan yang sudah ada lebih ekonomis dibandingkan menarik pelanggan baru, sehingga pengalaman yang baik mengarah pada kesetiaan dan pembelian berulang. Ya, kalau pembeliannya dilakukan secara berulang, maka peningkatan penjualan akan terjadi ya, terjadinya peningkatan penjualan sehingga keuntungan juga akan semakin banyak. Dengan adanya pertambahan keuntungan, maka usaha akan berkembang ya. Itulah manfaat dari customer experience. Oke, jadi bagaimana customer experience yang optimal? Customer experience yang optimal yaitu harus adanya feedback dari customer ya. Terdapat feedback dari customer yang akan menjadi acuan perbaikan saat terdapat feedback yang buruk terhadap suatu produk, bisa dilakukan perbaikan. Jadi ada umpan balik dari pelanggan ya. Kalau mereka membeli produk, menikmati produk tersebut, tetapi produk yang didapatkan adalah produk baru yang buruk ya, ataupun yang rusak, ya tentu kita berikan garansi misalnya ya, ataupun perbaikan. Oke, selanjutnya ya, customer experience yang optimal itu mendengarkan pelanggannya ya. Harus tersedia akses memadai untuk customer menyampaikan apa yang mereka pikirkan mengenai produk. Jangan menghindari niat customer dalam memberikan penilaian. Oke, jadi harus didengarkan pelanggannya. Harus ada ya fasilitas ya ataupun sarana untuk eh, supaya pelanggan itu bisa menyampaikan apa yang mereka pikirkan terhadap produk yang mereka beli. Oke. Selanjutnya, sistem terstruktur dalam penyampaian feedback. Jadi ada sistem modern dan terstruktur yang harus dibangun untuk layanan feedback agar bisa didapatkan gambaran besar seputar kebutuhan customer. Jika sistemnya terstruktur, maka bisa lebih mudah juga untuk menentukan solusi ya. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa diperhatikan ya supaya pengalaman pelanggan itu bisa didapatkan secara optimal. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas strategi meningkatkan customer experience. Ya, kita harus meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi bagaimana caranya, bagaimana strateginya? Yang pertama kita harus memahami kebutuhan pelanggan, yaitu dengan melakukan riset pasar ya secara mendalam untuk memahami kebutuhan preferensi dan harapan pelanggan tersebut. Ya. Selanjutnya bisa dilakukan ya personalisasi dan kustomisasi. Berikan pengalaman yang lebih personal dengan cara menyediakan produk atau layanan yang disesuaikan dengan keinginan dan preferensi individu pelanggan. Ini bisa berupa pesta atau promosi yang disesuaikan, pengalaman pengguna yang personal, ataupun layanan yang disesuaikan. Ya, karena kita sudah tahu ya kebutuhan pelanggan itu seperti apa, masing-masing pelanggan itu pasti kebutuhannya berbeda, ya memiliki nilai-nilai yang ingin mereka dapatkan masing-masing itu berbeda, maka kita lakukan personalisasi ya supaya ya pengalaman mereka itu lebih personal ya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya fokus pada pelayanan ya. Jadi cara untuk meningkatkan pengalaman pelanggan itu adalah fokus kepada pelayanan. Berikan pelayanan yang ramah, responsif, dan membantu kepada pelanggan. Jadi tim layanan pelanggan yang terlatih dengan baik dapat memberikan solusi cepat terhadap masalah pelanggan
dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Ya. Yang keempat, konsistensi dalam interaksi. Ya, pastikan konsistensi dalam memberikan pengalaman kepada pelanggan di semua saluran komunikasi, baik itu melalui media sosial, situs web, aplikasi, ataupun layanan offline. Ya, ini membantu dalam menciptakan kesan yang konsisten dan positif di mata pelanggan. Ya, contohnya ya, kalau kita membeli suatu produk lewat online dan kita dapat voucher ya. Ya, voucher itu bisa kita pakai ya pada layanan offline-nya ataupun di toko fisiknya gitu ya. Itu yang disebut dengan konsistensi dalam interaksi. Ya, jadi kalau pengalamannya ya, pelanggan itu bisa menikmati semua pengalaman itu di semua saluran. Oke. Selanjutnya, umpan balik dan evaluasi. Lakukan survei dan minta umpan balik dari pelanggan secara teratur untuk mengevaluasi kepuasan mereka. Jadi perusahaan dapat belajar dari masukan pelanggan untuk terus meningkatkan dan menyesuaikan strategi mereka dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. Oke. Dan selanjutnya menggunakan teknologi yang tepat. Ya, manfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Ini bisa berupa penggunaan platform digital yang memudahkan pelanggan dalam berinteraksi ataupun sistem yang membantu dalam pelacakan dan memahami lebih lanjut mengenai kebutuhan pelanggan. Oke, jadi ini adalah strategi-strategi yang bisa digunakan ya untuk meningkatkan customer experience. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait pengalaman pelanggan? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya.